Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi akan datang kepada kita yaitu bulan Syawal, dan kita akan melaksanakan yang namanya sholat Idul Fitri, yang mana sholat Idul Fitri ini merupakan sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita kenal dengan sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin Al-Fagir tekankan di sini, yaitu tentang sunnah-sunnah daripada Idul Fitri. Banyak sekali orang mungkin bahkan tidak tahu, ataupun mungkin sebagian dari mereka lupa tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat Idul Fitri atau ketika di waktu-waktu Idul Fitri tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sunnah-sunnah daripada Idul Fitri, yaitu kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk banyak-banyak bertakbir, mengesakan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari setelah terbenamnya matahari sampai ketika imam melakukan takbiratul ihram ketika sholat Idul Fitri. Kemudian di antara sunnah-sunnah daripada Idul Fitri adalah mandi, yang mana mandi ini disunahkan juga ketika Idul Fitri, sama halnya disunahkan ketika di dalam sholat Jumat. Tetapi dalam pelaksanaan waktunya, di dalam Idul Fitri ini sunnah dalam mandi tersebut dimulai, kapan dimulainya? Dimulainya adalah ketika setelah lewat waktu tengah malam. Maka diperbolehkan atau disunahkan untuk mandi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah menghidupkan malam daripada Idul Fitri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sunnah juga daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sangat dianjurkan oleh para ulama bagi kita yang akan merayakan Lebaran untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, wabil khusus dengan banyak-banyak bertakbir, seperti halnya yang dikatakan di awal tadi. Kemudian di antara sunnah-sunnah Idul Fitri adalah ketika akan berangkat untuk sholat Idul Fitri, maka disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Maka disunnahkan walau hanya dengan sebiji kurma. Kalau seandainya tidak ada biji kurma, maka disunnahkan untuk menggunakan air. Maka ini sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, di antara sunnah juga ketika berangkat untuk sholat Idul Fitri, maka disunnahkan ketika berangkat melalui jalan yang lebih jauh untuk ke masjid atau ke tempat sholat Idul Fitri. Ketika berjalan disunahkan nyari jalan yang lebih jauh, kemudian ketika kembali menggunakan jalan yang berbeda dengan jarak yang lebih dekat. Ini sunnah daripada ketika berjalan untuk melalui daripada sholat Idul Fitri. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah at-tazayyun wa tatayyub, atau berhias diri dan berwewangian, memakai wewangian seperti parfum dan sebagainya. Ini sunnah, tetapi ingat, sunnah ini dilakukan untuk laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Maka bagi yang perempuan yang masih muda, yang masih sehat, maka tidak diwajibkan atau tidak disunnahkan untuk sholat Idul Fitri di luar. Maka lebih afdal bagi mereka, bagi para perempuan, untuk sholat Idul Fitri dalam rumahnya. Kecuali untuk orang-orang tua yang sudah rentan, maka diperbolehkan atau diberikan rukhsah untuk mereka keluar sholat Idul Fitri berjamaah. Maka tidak sunnah, bahkan tidak dianjurkan bagi seorang wanita untuk keluar daripada rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Lebih-lebih ketika mereka berdandan sehingga mereka memancing syahwat daripada laki-laki yang lainnya. Kemudian
Di antara sunnah-sunnah yang lainnya adalah bersegera untuk berangkat ke tempat sholat daripada Idul Fitri, selain daripada imam. Nah, untuk imam sendiri maka disunnahkan mengakhirkan atau mentakhirkan datangnya untuk sholat Idul Fitri. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa sunnah-sunnah yang simple tetapi banyak dilupakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika akan berangkat untuk sholat Idul Fitri. Maka dari itu kita praktek setidaknya untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sebagaimana sabdakan Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia juga termasuk sudah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijaga oleh Allah, sehingga nanti ketika melalui lebaran semua amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.